masa ada anak muda yang zaman sekarang mau jadi petani? Kan gitu biasanya pertanyaan ya netizen, betul, Pak. betul, Bener betul. nggak, Pak? Kalau anak muda nggak mau, Pak, jadi petani, Pak? Daerah Trenggalek ini lumayan didominasi juga untuk lahan pertaniannya. Iya, Masyarakatnya juga masih 30%, menurut saya itu adalah angka yang cukup tinggi. sangat Masih tinggi itu. bergantung di sektor pertanian, Iya, termasuk juga pangan. PDRB kita terbesar juga dari sektor pertanian. PDRB tertingginya juga dari Iya, pertanian. Jadi ya memang ini menjadi salah satu sektor yang sebenarnya harusnya jadi spotlight. Berarti 2026 ini masih realistiskah dan menjanjikan untuk bekerja sebagai petani? untuk sektor pertanian semakin menjanjikan, Oh, untuk sektor pertanian semakin semakin menjanjikan. menjanjikan. Ya. Karena jadi kadang-kadang kita fokus dengan isu-isu lain, isu-isu tentang AI, perkembangan teknologi, era digital, digital ekonomi, atau kalau masyarakat Trenggalek banyak yang concern dengan pembangunan kembali rel kereta api, jalan rusak. Tapi kadang kita tuh lupa loh ya, kita itu ternyata di daerah yang masih banyak bergantung pada sektor pertanian. Ini sekarang saya sudah ada di tempat yang representatif, jadi sudah tahu ya mau bahas apa ya dengan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, Pak Imam Siap. Nur Hadi. Terima kasih Pak sudah Sama-sama, Mbak. berkenan. Pripun kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau lihat bingernya, wah senyumnya, konten-kontennya soal pertanian ini sangat ceria sekali. Waduh, Nggak siap, pernah siap. susah ya Pak ya? Alhamdulillah nggak pernah. Oh, tidak pernah kekurangan pangan soalnya Tidak Pak ya? pernah kekurangan pangan, Trenggalek surplus terus. Oh, surplus terus. Surplus Oke, terus. berarti ini tidak ngimpor dari luar, Pak Oh ya? enggak. Oke, nah ini. Tapi kan pasti ada sesuatu yang menjadi concern lah dari Dinas Pertanian. Hmm. Tapi sebelum itu kok kayaknya materinya langsung berat banget. Berat, Tanya siap. dulu lah kesibukannya apa. Apakah setiap hari bermain-main ke Agropark sini? Ini kok bagus sekali itu lagi dibangun apa? Itu diapain yang di depan itu? Pripun Pak kegiatannya apa Pak sekarang, Pak? Selain selepas dari kantor, kalau saya ya ke kebun. Oh. Saya ada beberapa greenhouse dan itu greenhouse itu juga dikelola oleh anak-anak muda kita. Oh. Jadi saya serahkan ke anak-anak muda sekitar untuk dikelola sekaligus belajar dan memberikan tambahan pendapatan. Sebentar Pak, itu greenhouse di mana Pak itu? Di kebun saya di Sosutan, Oh, tetangga. tetangga. Oh, sebelah mana Pak itu Pak? Saya tidak tahu loh ya. Ini adalah faktor saya kurang monggo, pemirsa. Mohon maaf Jadi ya. di Sosutan itu kan saya punya kebun anggrek, Oh, kemudian oke. ada greenhouse melon, Hmm. ada dua tempat, ada ternak ayam, dan jadi kita konsep rumah di situ adalah pertanian terpadu dan harapannya bisa diikuti oleh teman-teman masyarakat sekitar. Wah, Saya ya kira ini. itu. Kenapa tadi saya tanya nggak kekurangan pangan Oh, tuh iya. ya ini tadi. Iya. Karena sudah memiliki sistem pertanian terpadu. Pertanian Dan terpadu. yang mengolah juga ada anak-anak muda. Anak-anak muda sekitar. Mosok Iya. Pak, kan masa ada anak muda yang zaman sekarang mau jadi petani? Kan gitu biasanya pertanyaan iya, netizen betul, Pak. betul. Bener nggak Pak? Kalau anak muda nggak mau Pak jadi petani Pak? Gimana Pak? Sebenarnya anak muda nggak mau bertani itu sebagian itu pikirannya realistis. Oke. Jadi realistis. Waduh. Ya. Terus kalau yang sebagian apa Pak? Kontributif gitu Pak? Atau gimana Pak? Yang sebagian itu sudah mikir maju. Jadi pola pikirnya jauh lebih maju karena Oke. untuk menjadi petani yang katakanlah mandiri itu kalau seperti kita biasa nih kayak nanam padi atau nanam ini kan dibutuhkan kurang lebih 0,48 hektar. Iya. Nah, jadi itu baru bisa mandiri secara keluarga kecil, itu batas minimumnya 0,48 hektar. Sedangkan kepemilikan tanah kita di Trenggalek rata-rata 0,3. Sehingga masalah pertanian itu belum tentu hanya di manajemen sawahnya saja, tapi juga manajemen rumah tangga. Oh, Sehingga oke. hasil dari sawah itu masuk ke rumah untuk makan, untuk sekolah, untuk ini. Nah, anak ini merasa tidak cukup. Sehingga lebih realistis pikiran beliau, teman-teman anak-anak ini untuk ikut kerja mencari lapangan pekerjaan di selain pertanian. Dengan harapannya hasil yang jauh lebih tinggi. Kira-kira itu. Oke. Tapi yang mau mengelola pertanian, berarti dia sudah berpikiran jauh ke depan. Karena dia pasti pakai teknologi sehingga luasan yang tidak 0,8, katakanlah 0,3 atau mungkin di bawah itu hasilnya bisa 1 hektar. Nah, ini yang tentu saja hari ini yang teman-teman terjun di situ, pola pikirnya sudah ke situ, sehingga dia mau bergerak di bidang pertanian. Nah, ini harus kita usahakan secara bersama-sama teman-teman. Berarti 2026 ini masih realistiskah dan menjanjikan untuk bekerja sebagai petani? Untuk sektor pertanian semakin menjanjikan. Oh, untuk sektor pertanian semakin menjanjikan. Ya. Karena
Karena Lebih begini, banyak orang butuh makan. ya betul. Oh gitu ya. Jadi organisasi FAO PBB kan itu bercerita atau mengingatkan kita bahwasanya tahun 2050 jumlah penduduk kita 9 miliar Dunia Pak. dunia. Dunia. Oke. Sekarang kan masih sekitar 8 kurang ya. Artinya di situ apa namanya kita harus menyediakan pangan sangat banyak, sangat banyak. Artinya 70% dari pangan sekarang harus kita sediakan. Kan ingat rumusnya siapa itu Malthus ya. Jadi jumlah penduduk bertambah sesuai deret ukur. Makanan bertambah sesuai deret hitung. Oke. Jumlah penduduk kan dari 2 ke 4, 4 ke 8, 8, 16 dan seterusnya. Makanan hanya bertambah menurut deret hitung. Hitung. 1, 2, 2, 3, 3. 4. Oke. Artinya ada nanti suatu saat ada clash di situ. Ada kekurangan pangan di situ. Sehingga ketika jumlah penduduk 9 miliar, kalau Indonesia diperkirakan ya di atas 300-an lah nanti, 100 juta, itu pasti kebutuhan pangan sangat besar. Oh, berarti itu yang menjadi salah satu kenapa sektor ini tidak akan padam. Tidak akan padam dan terus berlanjut. Tapi kan kalau banyak orang bilang ini Pak, lahan pertanian semakin sempit. Banyak pembangunan perumahan, kawasan industri dan lain-lain yang mengorbankan lahan pertanian. Terus itu gimana Pak? Padahal itu- kebutuhannya semakin banyak. Ya betul, makanya itulah apa namanya kita dihadapkan pada masalah yang agak rumit memang hari ini Oke. sehingga dengan luasan lahan yang sempit pun kita harus meningkatkan jumlah produksinya. Setidaknya pendapatannya, value-nya itu lebih tinggi dibanding yang konvensional. Oke. Jadi teknologi harus masuk hari ini. Oke, Teknologi jadi harus masuk. mengakselerasi supaya ya kalau zaman dulu masih konvensional, makanya dirasa hasilnya kayaknya segitu-segitu aja, bahkan Betul. dirasa kurang, makanya pekerjaan sebagai seorang petani itu kayak dalam tanda kutip enggak banget kalau kata anak muda. Iya. Tapi dengan pelibatan teknologi harapannya itu bisa diakselerasi, ada Betul. percepatan. Betul. Oke, tapi kalau di Trenggalek lahan pertanian itu masih melimpah ruah. Kalau saya di sini ya melimpah, di sini sawah Oh, semua. betul. Cuman maksudnya di luar sejangkau mata memandang ini, apakah masih cukup menjanjikan Pak? Trenggalek itu luas sawahnya hanya 12.345 lah hektar. Kira-kira segitu. Tapi 2/3 wilayah kita wilayah pegunungan. Nah, Yang harus kita bangun perkebunan. Jadi kita harus membangun kawasan-kawasan perkebunan yang berkolaborasi dengan wilayah-wilayah kehutanan. Perhutani lah, wilayah-wilayah perhutani. Nah ini yang harus kita ambil dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita tidak bisa lepas dari komoditas tanaman perkebunan, baik kopi misalnya, kakao, kemudian pala misalnya. Nah ini yang akan kita tingkatkan mulai tahun 2026 ini. Jadi kita akan bergerak menyongsong kebangkitan pertanian di Trenggalek dari sektor perkebunan. Oh, Pak maaf, maksudnya tadi akhirnya yang akan digalakkan itu adalah perkebunan, bahkan Betul. tadi disampaikan akan juga berkolaborasi dengan perhutani, Betul. kehutanan begitu ya. Ya. Apakah karena mempertimbangkan tadi Pak, 2/3 wilayah Trenggalek itu adalah dataran tinggi? Siap, itu salah satunya. Salah duanya Pak, benar 8 berarti? Iya. jadi kalau kita mikir sawah, ya hanya segitu-segitu aja. Maksudnya Jadi, sudah mentok ya Pak ya? mentok. Bahkan berkurang yang Mbak sampaikan tadi, Mbak Bella sampaikan, Untuk perumahan. alih fungsi lahan kita kan terus terjadi nih. Sehingga dengan adanya alih fungsi lahan itu pemerintah dengarkan menetapkan lahan pertanian pangan dilindungi, Ya, LP2B, ya. atau dengan juga sekarang ini mulai ada LSD, lahan Lahan sawah dilindungi. Yang itu Kementerian ATR BPN. ATR BPN, ada juga LBS, lahan baku sawah. Ya segitu-gitu itu. Malah cenderung akhirnya dilindungilah ini oleh pemerintah melalui tadi di Trenggalek ada Perda LP2B, kemudian ATR BPN ada LBS, ada LSD. Oke. Yang itu Harapannya- diharapkan untuk melindungi lahan sawah kita agar tidak terbangun. Nah, Itu. saya jadi keinget Pak. Benar. Kemarin sebelum saya akhirnya podcast dengan Pak Imam, saya beberapa bulan memang belum pulang ke Trenggalek. Akhirnya pulang lagi. Nah, terus lewat nah itu ada bangunan di tepi sawah itu Pak. Gitu. Saya awalnya nggak tahu Pak itu bangunan apa. Ya saya pikir apa sih gitu kan. Saya nggak tahu gitu kan. Nah ternyata di sosial media banyak yang masuk. Kok bisa di dekat lahan sawah SMK 1 Trenggalek, terus di terminal sama di depan SMA Negeri 1 Trenggalek itu dibuat
Koperasi Merah Putih. Nah, itu saya baru tahu kalau itu Koperasi Merah Putih itu baru dari netizen Iya, itu. iya, iya. Terima kasih netizen sudah memberikan informasi ya. Nah, ini apakah berarti sawahnya tidak termasuk dari sawah yang dilindungi tadi atau yang lahan baku tadi atau seperti apa, Pak? Nah, ini saya bercerita dulu Oke. mahalnya sawah. Saya Mahalnya. ngeredek loh ya. Jadi ketika Pak Imam ngomong bercerita, saya ngeredek loh ya ini ya. Saya bercerita dulu mahalnya sawah. Oke. Sesuatu dikatakan sawah, sesuatu Ah. dikatakan sawah, tanah dikatakan sawah. Hmm. Itu kalau sudah ada lapisan tapak baja di bawahnya. Oh, oke. Nah, lapisan tapak baja itu terbentuk setelah 50 tahun diolah. Kan mahal sekali waktunya. Iya. Harus 50 tahun, Pak. 30 sampai 50 tahun lah, kisaran di situ. Karena pengolahan baja yang secara Iya. terus-menerus akan membuat ada lapisan yang kedap air, itu namanya lapisan tapak baja, keras kayak lantai. Itu sehingga air tidak poros. Itu baru dikatakan sawah. Oke. Nah, terbentuknya sangat lama dan itu sangat mahal saya kira. Dengan tidak serta-merta 3 bulan jadi bangunan. Yes. Karena itulah itu harus kita lindungi. Oke. Namun di sisi kebijakan memang ada program strategis nasional. Seperti yang Mbak sampaikan tadi. Koperasi Merah Koperasi Putih. Merah Putih. Jadi Koperasi Merah Putih adalah salah satu program program strategis nasional. Dan itu juga menjadi skala prioritas bagi pemerintah saat ini. Mhm. Tapi sebenarnya yang saya ceritakan tadi itu memang untuk bikin sawah itu mahal, Ya. jauh lebih mahal daripada nilai bangunan itu. Oke. Karena waktunya sangat panjang untuk menjadikan, apalagi yang panen 3 kali. Hmm. Apalagi Artinya, yang panen 3 kali. oke. Sayang Artinya, sekali nah, sawah itu kalau terbangun menjadi bangunan yang permanen. Itu sangat disayangkan karena buat sawah itu susah, lebih susah daripada bikin bangunan. karena perlu 50 tahun untuk sampai menghasilkan Lapisan lapisannya tapak tadi. baja tadi. Iya. Oke, Itu Pak. sangat mahal sekali. Ini secara teoritis seperti itu. Sehingga pemerintah benar-benar ngiman-ngiman lahan sawah ini. Akhirnya dipakailah berbagai aturan-aturan yang melindungi lahan pertanian ini. Terlebih yang S1 pertanian. S1 itu artinya sangat sesuai, panen 3 kali, produktivitasnya sangat tinggi dan sebagainya. Kira-kira itu. Oke, berarti kalau yang kebijakan yang sawah dilindungi tadi kan langsung dari ATR BPN. Ya. Yang artinya itu bukan kewenangan pemerintah kabupaten ya, Pak ya. Oh iya, Kalaupun andaikan mau dirubah atau diapa-apain, ya berarti bersuratnya harus ke pusat. ada lahan-lahan kita yang lahan PSN, program nasional, ada sekitar 21 titik yang bersinggungan dengan lahan Perda LP2B. Oh, jadi LP2B itu juga memungkinkan bisa termasuk LSD. Iya, betul. Tetapi kadang mungkin tidak termasuk dalam Perda, tapi dia termasuk dalam LSD. Ya, Wah. jadi di dalam Perda LP2B, saya kasih contoh 50 meter dari jalan, itu kita keluarkan dari LP2B. Tapi itu belum tentu tidak Keluar. masuk. Nah, dari LSD maupun LSD. LPS. Oh, berarti ibaratnya belum tentu lolos dari LP2B, lolos dari LSD atau LSP. Iya, betul, LPS. LPS, maaf kebalik. Jadi ngeceknya adalah Ya, di Perda LP2B kita cek apakah dia masuk. dilihat ininya, titiknya, titiknya, alamatnya dan betul. lain-lain. Kalau koordinatnya kita cek. Kalau enggak masuk, baru kita tanyakan ke ATR BPN. ya. Jadi masuk mana ini? Apakah LPS atau LSD? Kalau yang ini, Pak, kalau yang di Ada depan juga di SMA. perhutani juga. Kalau ini di luar LP2B. Oh, kalau yang di depan SMA N1 Trenggalek di luar LP2B. Karena wilayah ini plotting di RT RW-nya menjadi kawasan permukiman. Oh, begitu. Kalau yang di daerah SMK Negeri 1 Trenggalek itu juga di luar LP2B. Sepertinya di luar LP2B. Karena 50 meter dari jalan itu kita keluarkan. Oh, itu untuk wilayah permukiman. Kita untuk memitigasi perubahan Perda LP2B karena sekitar jalan itu kan pasti banyak sering dibangun. Oh, Makanya oke. kita keluarkan dulu untuk menjadi jalur yang tidak diudik-udik yang sebelah yang 50 itu silakanlah diudik-udik, tapi yang sana jangan. Jangan. 50 meter dari jalan ya, Pak ya. Jalan, Karena jalan ada nasional. jalan nasional. Karena ada pertimbangan karena memang di situ memungkinkan untuk adanya pemukiman, pengembangan pola. Pengembangan kota. Oke, pengembangan kota dan Oke. sebagainya.
sehingga 50 meter itu kita keluarkan dari lahan jalan nasional. Pokoknya 50 meter dari jalan nasional kita keluarkan dari LP2B. Tapi sebentar lagi kita akan menyesuaikan dengan pola LBS, lahan baku sawah. Karena perintahnya seperti itu. Jadi LP2B nanti RT/RW itu harus mengampu 81% luasan LBS. Artinya berarti kalau misalkan masuk LBS itu dipertahankan tidak Mutlak boleh. tidak boleh diganggu sama sekali. Wah, berarti lahannya Trenggalek yang dataran, Ya, yang hampir semuanya kena. yang bukan dataran tinggi maksud saya, ini hampir semua kena untuk pertanian. Hampir semua kena, hampir semua kena. Berarti semakin misal katakanlah ada pembangunan gedung besar itu kayaknya udah bingung Pak ya mau naruh di mana gitu ya. Ya, ya mungkin RT/RW kan sudah ada, jadi memang pengembangannya di pola RT/RW itu. Iya, di titik-titik di mana yang di luar iya. dari LBS. Ya, jadi RT/RW kan nanti sudah mengakomodir, oh nanti akan ada pengembangan kotanya di sini, gedungnya di sini, sebenarnya sudah tertata rapi di situ. Oke. Jadi tidak langsung serta-merta kita plotting bikin gedung di situ, tidak bisa. Jadi harus menyesuaikan skala di RT/RW itu. Makanya kenapa kok harga tanah di Trenggalek itu mahalnya Oh iya, karena subhanallah. sempit tadi yang datar. Iya, karena datarannya ini sempit, 2/3 aja dataran tinggi. Dataran tinggi. Kalaupun memang ada yang lahan datar, itu pun juga banyaknya dominan untuk LBS tadi, untuk Iya. pertanian. Jadi memang kenapa kok banyak pengusaha yang mengeluhkan harga tanah di Trenggalek itu Sangat mahal, tinggi. Iya. mahal tinggi, nggak banyak opsinya. Dan enak tinggal di Trenggalek, makanya Enak tapi juga ya itulah karena sempit tadi Pak ya ibaratnya. Makanya saya itu kayak menganga gitu ngobrol sama salah satu pengusaha. Mbak, saya beli ini aja itu 3,5 miliar itu aja harga pandemi Mbak, harga Covid. Terus kalau nggak harga Covid berapa Dok? Paling ya 5 atau 6 miliar. Itu uang apa dawet ya? Jadi kayak oh oke, saya paham akhirnya. Oke. Nah, terus kemudian di 2026 fokusnya dari Dinas Pertanian adalah bagaimana sektor perkebunan. sebenarnya kita naikkan lagi. Gimana Pak itu strateginya Pak? Jadi gini, untuk sektor-sektor perkebunan itu kita akan fokus di kopi, kemudian kakao. Kita sudah punya nama. Kalau kopi maupun kakao di Trenggalek itu sudah punya nama. Kemudian kita juga akan bersama-sama dengan kabupaten lain, kayak Ponorogo, kayak Pacitan, Trenggalek, nanti membuat semacam klaster pala di Sabuk Selatan Jawa. Harapannya gitu. Kami sudah berhubungan kemarin dengan Kepala Dinas Pacitan, kemarin juga dengan Ibu Bupati Ponorogo kami sudah ngobrol banyak untuk membentuk klaster pala. Nah, kalau sudah ada klaster pala, tentu saja satu-satunya di Jawa itu di kita untuk pala. Jadi kami inisiasi itu bersama teman-teman kabupaten sekitar. Nanti di pesisir Jawa, pesisir selatan kita itu klaster pala. Melingkar gitu Pak? Iya, sepanjang pantai. Oh, Nah, kira-kira itu. Berarti pemilihan jenis tanamannya itu pun juga karena pertimbangan tertentu atau karena proyeksi lakunya di pasaran atau karena pertimbangan apa Pak? Jadi untuk komoditas pala itu memang hari ini merupakan salah satu tanaman perkebunan yang harganya relatif stabil. Kemudian juga dan sangat diminati oleh petani kita sebagai pengganti cengkeh. Karena cengkeh hari ini kita sudah banyak yang terserang penyakit, terutama BPKC, sehingga petani mulai beralih ke pala. Dan alhamdulillah embrio pala ini cukup bagus di lapangan. Oleh karena itu kemarin teman-teman berusaha untuk mengusulkan pala itu. Nah, kebetulan kami ketemu dengan teman-teman dari Pacitan, dari Ponorogo, mungkin juga dengan Tulungagung, nanti bikin klaster di situ. Kalau sudah ada klaster tentu saja hilirisasinya pemerintah pusat pasti akan naruh pabrik di situ. Harapannya gitu. Tapi bisa Pak kalau pabrik di Trenggalek? Kan tadi katanya lahannya sempit. Bisa lah. Oh bisa ya? Saya kira bisa. Saya optimis lah. Pak tolong jangan pensiun dulu ya Pak. Tolong walaupun waktunya pensiun diperpanjang 10 tahun lagi gitu ya. Tolong ya supaya ini terwujud dulu gitu maksudnya ya. Saya kira itu. Kopi juga gitu. Kopi hari ini ingat kan tahun 2024 Van Dilem. Enggak, gejala alam El Nino Gorilla kemarin. Jadi ada panas yang berkepanjangan. Itu membuat penghasil kakao, penghasil kopi habis. Kayak di Pantai Gading misalnya sampai dengan Brasil itu rusak semua, sehingga hari ini mulai tahun kemarin harga kakao melejit karena stok kakao dunia kita yang supply. Oh, jadi ini malah jadi peluang bagi kita, dan kakao Trenggalek itu masih sangat bagus. Oleh karena itu kakao kita akan kita kembangkan terus dalam rangka yang jelas kita
teman-teman negara lain itu ngejar tanam baru, Mm-mm. kita hanya Tinggal. ngejar apa namanya perbaikan tanamannya aja. Oh, oke. Revitalisasi, bukan artinya bukan bongkar ya, tapi Mm-mm. rehabilitasi sedikit-sedikit lah. Kita tinggal nyuburin, tinggal ini pangkas dan lain sebagainya. Jadi Oke. kita bisa ngejar itu. Dan alhamdulillah untuk kakao kopi sudah terkejar untuk tanaman existing itu sudah kita lakukan bersama teman-teman petani untuk peremajaan, untuk sambung-samping dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain, mudah-mudahan doakan saja tahun ini Mm-mm. tahun 2026 kita dapat ngembangkan lagi 1.000 hektar 1.000 hektar Untuk. untuk kopi 1.000 hektar, Oh, kemudian kakao insya Allah segera kita ada tambahan tanaman lagi sekitar 360 hektaran kakao. kakao. Oke. Kalau pala di atas 1.000 sama kelapa. Wah, Jadi ada siap. 4 komoditas yang akan kita kembangkan di tahun ini, Mm-mm. mulai pala, kelapa, kemudian kakao dan kopi. Itu Siap. ini kita kembangkan dalam rangka. Nah, harapan kami Mm-mm. komoditas itu segera kita selesaikan di tahun-tahun awal. Mungkin Maksudnya di tahun awal 2026 ini. 26, 27 kita kejar Oh, oke. komoditasnya, Mm-mm. apa namanya tanamannya Mm-mm. kita kejar. Mungkin tahun 2026, 27, 28 hilirisasi sudah bisa. Karena kopi kakao 2 tahun sudah mulai Sudah belajar. mulai. Nah, jadi hilirisasi kita akan datangkan alat dan lain sebagainya itu di 2028. Harapannya itu. Ya, Oke, jadi oke, oke. kita mungkin ada penanaman kopi cukup besar, mungkin di Gandusari itu ada 200 hektar langsung ngeblok di satu titik. Mm. Kemudian ada di desa mana yang Dongko itu Em, Sumber Bening. Sumber Nah, itu Bening. juga ngeblok kopi kakaonya. Nah, eh, setelah apa namanya ada katakanlah luasan sekian, berarti di bawah hilirisasinya bisa kita maksimalkan. Wah, Harapannya gitu, ngeblok-ngeblok gitu. Jadi siap. ada klaster-klaster yang tentu saja ini berharap pada pola pemasaran nanti jauh lebih mudah. Itu. Oh, nah ini Pak, berkaitan dengan pemasaran. Kan biasanya kalau entah itu petani, entah itu nelayan, entah itu pelaku UMKM, kadang masyarakat di Trenggalek itu paradigmanya mereka jago, mereka pintar memproduksinya. Kalau misalkan di sektor pertanian mereka jago menanamnya sampai dapat panen yang melimpah, tapi mengolahnya untuk menjadi diversifikasi produk yang mungkin nilainya lebih bertambah, nilai jualnya bisa tinggi. Katanya itu kurang katanya. Apakah itu masih berlangsung sampai 2026 itu atau itu udah dulu Mbak sekarang udah enggak? Atau bagaimana Pak? Eh, Kalau diversifikasi Mm-mm. terkait dengan olahan dan lain Olahan sebagainya, ya. sebenarnya langkah-langkah kita Mm. di pertanian sendiri juga sudah banyak. Mm. Artinya kita sudah melatih petani, kita melatih kelompok wanita tani, kita melatih taruna-taruni tani. Ada ya taruna-taruni. Taruna-taruni tani kita Oke. latih. Dan memang apa namanya, kalau terkait dengan keahlian, Mm-mm. apa yang disampaikan benar. Cuman memang kadang-kadang dalam pemasaran itu agak kurang. Artinya mereka terbentur pada pola pasar yang ada, tapi juga tidak menutup kemungkinan banyak juga yang kita latih sampai hari ini masih eksis. Tapi memang ada sebagian yang apa namanya hasil produksinya itu, hasil produknya itu stagnan atau apa namanya kurang diminati di pasaran itu. Tapi kita selalu arahkan untuk berinovasi terus. Jadi kita banyak sekali universitas yang bekerja sama dengan kita, kayak Universitas Negeri Malang itu membantu banget juga terkait dengan hasil olahan, termasuk olahan diversifikasi tanaman pangan kita. Jadi tidak harus dari padi, jadi mungkin dari apa namanya umbi-umbian, dari rebung bambu dan lain sebagainya. Ya ini yang lagi kita galakkan. Tapi insya Allah teman-teman tetap eksis sampai hari ini. Jadi ini tentu saja perlu kolaborasi antara dinas pertanian dengan dinas-dinas yang lain atau mungkin stakeholder yang lain. Jadi ini penting banget dan ini selalu kita coba supaya ada apa ya istilahnya teman-teman yang memproduksi ini punya memang pasar yang jelas dan juga apa namanya DO-nya jelas gitu loh maksudnya. Tapi insya Allah itu akan segera kita perbaiki lah. Tapi insya Allah sampai dengan hari ini kita masih eksis untuk itu. Masih juga distimulus dengan ya pelatihan-pelatihan, Masih. peningkatan SDM. Betul.
Atau jangan-jangan Pak, mungkin memang settingan Trenggalek dan juga apa ya, SDM yang ada di sini barangkali memang disettingnya bukan untuk mengolah dalam tanda kutip. Ini barangkali ya Pak ya. Jadi memang disettingnya adalah warnanya untuk produksi jangan-jangan. Hmm. Jadi ada daerah yang fokusnya produksi, yang dimana dikirim ke suatu daerah lain, mereka nggak bisa produksi. Tapi mereka jagonya misalkan ngolah. Apakah ini menjadi salah satu pertimbangan, ya wis lah Trenggalek ini produksi tok, terus dikirim? Atau sebenarnya gimana Pak? Eh, ya seharusnya untuk produksi Mm-mm. itu harus diimbangi dengan karena tujuan akhir kita adalah peningkatan kesejahteraan petani. Nah, Oke. kesejahteraan peningkatan petani itu tidak akan terwujud kalau produksinya masih cukup Mentahan. betul. Tidak ada Tidak sentuhan ada olahan sentuhan apapun. olahan sama. Nah itu saya kira itu belum peningkatan kesejahteraan petaninya masih sangat kurang. Mhm. Sehingga hilirisasi itu memang penting sekali dalam rangka peningkatan kesejahteraan tadi. Termasuk hasil olahan-olahan, ya, istilahnya menjadikan bahan baku kita itu menjadi bahan minimal setengah jadi Setengah atau jadi, yes. barang jadi. Nah itu harapan kami, itu selalu kita lakukan. Sehingga sampai dengan hari ini kita tetap berusaha pasca panen kita tata. Kita tata sampai dengan mempunyai nilai yang bagus. Memang kalau kita lihat di PDRB memang sektor pertanian peningkatannya agak lambat ya. Tapi di sisi yang lain industri kan meningkatnya cukup tinggi. Ini kita lebih suka di situ. Jadi karena berarti hilirisasinya sudah mulai jalan di Oke. sektor pangan misalnya. Siap, siap. Jadi kalau kita sih cenderung apa namanya di industri ini yang lebih tinggi. Jadi pola persentase peningkatannya jauh lebih tinggi. Artinya pasca panen sudah tersentuh. Hmm, berarti Trenggalek ini cocoknya tetap daerah pertanian apa daerah pariwisata Pak berarti Pak? Kalau potensinya seperti itu tadi. Kalau saya ditanya pertanyaan. Karena kepala dinas pertanian Iya. dan pangan. Kalau nanti saya tanya ke dinas pariwisata, ya pariwisata. Saya tanya ke lingkungan, ya lingkungan. Nah, Ya sudah. tapi bisa dikolaborasikan. Oke, ada terusannya. Ya, bisa. Karena Siap. secara umum kita masih agraris kok. Mm-mm. PDRB kita tertinggi dari sektor pertanian, artinya masih agraris kita. Siap. Masyarakat penduduk kita masih banyak sekali yang bekerja di sektor pertanian. Mm-mm. Kan Berapa persen Pak agraris. kira-kira? Kalau persentasenya ya kisarannya sama lah, sekitar 30 lebih lah. 30%. Boleh ya lumayan loh Pak. Kira-kira 30% seperti itu. kurang lebih Kurang masyarakat lebih. masih bergantung dan bergerak di sektor pertanian. pertanian. Oke, dan ini saja kan sebenarnya juga pariwisata ya Pak ya. Ini kan kita bisa Nah, mainan. harapannya itu meningkatkan nilai tambah tadi. Oh, jadi ini kita bisa belajar bertanam tuh di sini, Ya, kan? betul. Ada mainannya di sana. Nah, ini salah satu bentuk kolaborasi. Jadi pertanian dikawinkan dengan sektor pariwisata. Betul. Oke, nah terus Pak, tadi kan sebenarnya sudah disinggung di awal sedikit. Kalau anak muda yang kemudian tetap mau bertani, artinya dia sudah mulai melibatkan teknologi untuk akselerasi. Siap. Nah, tapi kan kalau nggak distimulus kan nggak jalan Pak. Ibarat kalau kuda gitu nggak dipecet gitu kan nggak lari. Nah ini gimana Pak stimulusnya untuk anak-anak muda di Trenggalek? Soalnya kan sekarang lagi musim kabur aja dulu Pak. Oh iya. Dan kaburnya anak-anak atau anak-anak muda itu, misalnya ke luar negeri juga petani juga dia di sana jadi Nah, petani juga. Pak, Ya, lucu di situ. saya tuh juga gini Pak. Mereka saya itu kan juga ada WHV Australia kan. Saya itu salah satu lihat sektornya gitu kan, pertanian, perkebunan tomat, perkebunan anggur, lelelelele. Mereka ke sana tuh juga di sektor pertanian, perkebunan. Betul. Ya tapi karena labelnya luar negeri mungkin Pak ya. Betul. Jadi akhirnya kayaknya keren gitu. Dan Trenggalek itu perkebunan nasional maupun ini mengakui tenaga kerja Trenggalek itu luar biasa. Anak-anak kita itu sebenarnya anak-anak yang tangguh sekali. Katanya teman-teman perkebunan itu sawit gitu misalnya kalau cerita ke kami itu kalau datang Trenggalek selesai lah gitu. Wah. Nah, itu anak muda kita luar biasa. Nah, itu apalagi nanti kalau mereka sudah mau benar-benar masuk ke pertanian di kita. Jadi harapan kami meskipun dia di luar negeri di sektor pertanian nanti masuk ke Trenggalek juga tetap bergerak di sektor pertanian ini. Mudah-mudahan bisa mengembangkan ilmu yang didapat dari sana ke sini. Tapi yang petani kita sendiri itu kita sudah ada pembuatan tentu saja alat ya yang terutama baik berbasis IoT maupun yang berbasis mekanisasi itu harus masuk dulu. Nah, hari ini alat yang kita berikan kepada petani cukup banyak. Kita sudah stimulus ke banyak kelompok
baik itu peralatan yang berbasis IoT maupun berbasis mekanisasi. Nah, itu yang Oke. kemudian kita akhirnya terbentuk Brigade Pangan. Apa itu Pak? Nah, jadi Brigade ada pangan. anak-anak muda yang bergerak di sektor pangan dan dia Hmm. menjalankan alat-alat ini. Jadi Oh. dalam satu kawasan kelompok ini Hmm. kita rekrut nih anak-anak mudanya, kita rekrut Hmm. anak-anak mudanya, kemudian kita kasih alat. Alat Ah. ada mulai alat olah tanah, alat panen, kemudian alat tanam dan lain-lain. Nah, yang bekerja itu teman-teman ini, anak-anak muda ini. Jadi yang olah tanah itu anak-anak muda. Jadi kita ada program namanya program Tancep. Tancep itu tanam cepat 14 hari. Jadi setelah panen itu harus kita tanam. Jadi komben panen, alat panen masuk diiringi alat olah tanah. Jadi selesai panen, olah tanah selesai. Untuk Oh. percepatan tanah itu anak-anak muda yang kita gerakkan melalui Brigade Pangan maupun melalui apa ya istilahnya UPJA, Usaha Pelayanan Jasa Alsintan tadi. Wah. Nah, kira-kira gitu. Ya ini kalau bicara tenaga kerja Trenggalek tangguh, anak-anak mudanya juga Luar sudah biasa. luar biasa beradaptasi dengan teknologi, harapannya bisa mengakselerasi. Mungkin mereka tuh tangguh karena sudah terbiasa menderita, Pak. Karena sudah terbiasa multitasking gitu ya, multi job dengan single gaji, Wazir. Jadi akhirnya tangguh, Pak. Betul, Ketika betul, di luar ditandingkan, wah sudah biasa saya menderita, makanya tangguh gitu kan. Tapi jumlahnya, Pak, kalau tadi kan disampaikan kira-kira 30% masyarakat Trenggalek masih bergantung pekerjaannya di sektor pertanian. Tapi kalau 30% itu anak mudanya kira-kira Pak berapa persen? Ya itu yang saya tadi sampaikan Hmm. bahwasannya mulai tahun 2019 kita sudah darurat SDM. Sebentar, yang berarti daruratnya itu sudah mulai 2019. Bukan darurat SDM pertanian di 2026, bukan? Oh enggak, sudah lama. Akhirnya kita mulai perbaikan-perbaikan. Oh, oke. Namun demikian, ya sebenarnya saya agak malu nih menyampaikan presentasi. Waduh. Yang dikatakan milenial itu menurut kami itu kalau menurut teorinya kan 19 sampai 39 nih. Yes. Umur secara usia atau yang bertingkah laku tidak ketinggalan zaman. Bisa itu bisa dikategorikan petani milenial. Oh, berarti Pak Imam ini petani milenial ini. Oh, bisa. Karena tidak mungkin gaptek kalau Pak Imam. Saya lihat konten-kontennya aja udah keren-keren ini. Kira-kira itu ya, kira-kira itu. Sehingga namun demikian jumlah kita yang di Trenggalek itu hanya tidak sampai 1%. Dari 30 tadi. 30% tadi. Petani kita. Petani total. Tidak sampai 1% anak muda yang berkecimpung di pertanian. Iya, betul. Inilah kenapa kita sudah tidak hanya krisis SDM pertanian, tapi darurat pertanian. Karena 15 tahun lagi itu menjadi masalah serius. Ya akhirnya siapa yang nanti mau panen padi di sawah? Nah itu. Yang ngolah siapa? Akhirnya pola pikirnya akan menjual sawah itu. Tapi kan sudah masuk LBS, makanya dilindungi, biar gak bisa dijual. Nah itu yang agak susah di situ. Oh iya. Tapi bisa aja lah, mereka kan tiba-tiba dibangun atau diapakan atau tidak diopeni, biarkan bero dan lain sebagainya kan masalah bagi kita. Oke. Nah itu oleh karena itu mulai tahun-tahun ini kita juga akan fokus di petani milenial. Alhamdulillah petani-petani kita sudah banyak yang bergerak di sektor hortikultura, ada yang banyak sekali yang hari nanam melon, nanam semangka, nanam tanaman yang punya nilai lebih. Artinya itu petani kita itu sudah anak-anak muda sudah oke lah. Tapi jumlahnya sangat sedikit. Jadi enggak sampai 1% lah, 0, sekian. Kalau di Watulimo itu kan kalau tidak salah ada SMK kelautan ya Pak? Oh iya. Sehingga di situ harapannya untuk adik-adik yang di sekitar sana katakanlah, karena sekarang katanya untuk menjadi seorang nelayan itu harus punya buku pelaut. Jadi ada legitimasi nasional dan itu dilindungi. Dan ada yang standarnya itu memang domestik saja dengan warna buku merah kalau tidak salah. Kalau warna buku pelautnya biru, dia kapalnya itu untuk yang jangkauan internasional lah, intinya seperti itu. Apakah dari tadi Pak 30% total, anak mudanya nggak sampai 1%. Ini kan sudah nggak cuma krisis ya Pak, sudah darurat. Apakah mungkin ke depannya akan menstimulus melalui pendidikan formal yang ini akan difokuskan kepada pertanian, jurusannya, atau
langkah apa Pak, selain tadi juga ada pelatihan, training-training, sosialisasi, penyuluhan, pemberian bibit apa, pasti itu sudah berjalan. Tapi apakah Iya. nanti untuk SDM itu ada langkah yang lebih konkret Pak, atau gimana? Saya bercerita lucu ya. Saya Gimana Pak, gimana? pernah didatangi J? banyak satu satu Hmm? satu kelas lah, Hmm? katakanlah satu kelas teman-teman yang kuliah di jurusan pertanian. Setelah Oke. saya bagikan angket, J? tidak satu pun yang pengen jadi petani. Tapi mereka jurusan pertanian? Pertanian. Nah ini kan aneh juga. Maunya jadi penyuluh pertanian, Wadaw. pegawai pertanian. Nah itu maunya. Tidak ada Oh. satupun yang pengen jadi petani. Kenapa ya Pak? Apa ya karena tidak menjanjikan itu atau karena mereka Ay- nggak mau berkotor-kotor atau? Ya, mungkin seperti itu. Apalagi cewek sekarang kan jarang yang ke sawah karena glowing. Jadi nggak mau Kan kena berarti sinar kotor itu matahari. baik. Kan berarti kotor itu baik. Ya seperti itu. Jadi artinya apa namanya pengenalan lebih kita utamakan. Jadi pengenalan pertanian apapun kerjamu, ayo kita hidupi bumi Allah ini dengan kita menanam tanaman yang apa namanya bisa bisa memberikan nilai tambah ke kita. Jadi untuk kita mandiri pangan sehari-hari, kita hanya perlu 100 meter persegi bisa dengan peningkatan lahan pekarangan. Jadi kita nanam di lahan pekarangan. Itu bisa menjadikan kita mandiri pangan di rumah tangga. Nah, Ini minimal itu mengenalkan kita ke anak-anak muda. Anak muda kita kenalkan terhadap kita mungkin di lingkungan kita, halaman-halaman kita itu, kalau kita kumpulkan yang berroh itu luar biasa luas. Sehingga kalau ditanami itu produktivitasnya sudah sangat tinggi. Jadi monggo kita tingkatkan pekarangan kita dengan menanami pekarangan-pekarangan kita sehingga ketahanan pangan rumah tangga minimal apa namanya bisa kita dapat. Jadi itu salah satu program kita juga dalam rangka peningkatan pendapatan. Jadi begitu Mbak. Jadi petani itu sebenarnya kalau meligi, tahu meligi apa ya? itu Pak Biki? Meligi ya petani utun, tani kretuk, Yang petani konvensional gitu. benar-benar petani Oke. itu memang kurang karena Maksudnya kurang itu maksudnya pendapatannya kurang, kesejahteraannya juga. kesejahteraan kurang karena dia hanya menunggu 3 bulan sampai dengan panen. Nah itu sebenarnya tidak terjadi. Nah ini yang selalu kita sarankan. Jadi petani setidaknya di Trenggalek harus punya 3 penghasilan. Pertama, Penghasilan harian berarti walaupun di luar 3 bulan tadi harus punya. harus tetap ada Harus sesuatu. tetap ada sesuatu yang kita dapat setiap hari. Oke. Minimal kita tidak beli sayuran yang tadi kita sampaikan itu Di bisa. pekarangan rumah Betul. masing-masing. Betul. Atau mungkin model tanaman-tanaman yang bisa kita petik setiap hari. Ya. Harus punya gaji harian. Hmm. Kemudian bisa gaji bulanan. Ini Jadi kita nanam pepaya, kita nanam kelapa. It's okay toh. bulanan. Em, Siap. Kemudian ada gaji musiman. Yang tadi Ya padi misalnya. Nunggu Nah, 3 betul, bulan 3 bulan lagi. itu. Wah. Nah, kalau kita sudah punya tiga gaji petani itu, saya kira pendapatan kesejahteraan kita pasti meningkat. Ini rumus yang harus kita pegang sampai mati ini. Oke. Gaji itu harus ada harian, tidak usah besar, itu cukup. Cukup untuk pokok lah, pokok Ah, makan sehari-hari. Iya. Oke. gaji bulanan, Gaji bulanan, gaji musiman. gaji musiman. Ternyata yang butuh multi gaji nggak cuma Gen Z ya. Iya, harus Petani juga butuh multi gaji Multi juga gaji, ya. ya. Gaji harian, gaji bulanan, gaji musiman. ya. Ada lagi nanti gaji tahunan. Wah, Apa itu keren kalau juga. tahunan? Kalau tahunan Tanaman-tanaman dari apa tahunan, biasanya? tanaman-tanaman tahunan itu kan misalnya kita punya tanaman buah nih. Ya sama sih dengan musiman tapi jangkanya agak panjang. Oh, ya. Usia tanamannya Betul, maksudnya. kayak durian misalnya. Oke. Kan durian kan setahun sekali Ya, panen. betul. Alpukat setahun sekali panen. Oke. Itu bisa menjadi tambahan yang luar biasa. Berarti satu petani memungkinkan untuk menanam berbagai macam jenis Berbagai macam tanaman. jenis tanaman. Berarti modalnya juga perlu tinggi. Apakah itu juga menjadi kendala para petani saat ini, Oh Pak? enggak juga. Oh, enggak juga ya? juga. Kan Maksudnya kenapa kalau kok enggak juga, Pak? tanaman-tanaman buah yang ditanam di lahan pegunungan misalnya, Ya. itu kan dari dinas kan artinya bantuan stimulusnya juga ada. Oh, ada. Ada. Kemudian Oh, kalau dia aktif di kelompok itu saya kira bantuan kita akan menyentuh di situ. Kemudian kita juga ada 2026 ini kan kita galakkan namanya Secang Jowo, apa itu secang Jawa, Pak? sedekah cangkokan Jogowono. Apa itu? Kita mencoba mencangkok tanaman-tanaman yang mulai yang punya nilai tinggi, Mm-mm. kemudian kita sedekahkan ke Oh,
tetangga-tetangga untuk menjaga hutan. Harapannya itu. Oh gitu. Jadi menanamnya bukan dari nol dari Iya, bibit, dari cangkokan. tapi dari cangkokan. Betul, terutama Oke. tanaman-tanaman buah. Oke, siap-siap. Gitu itu kalau seumpama tadi Pak ya, kan setiap kelompok kayaknya akan ada bantuan bibit gitu ya Pak ya. Gitu tuh ada nggak sih Pak bibitnya terus dijual lagi sama petaninya? Oh, saya kira mereka yang mengajukan itu yang tentu saja sangat butuh Memang sekali. sangat butuh ya. Iya, Janganlah ya, sangat butuh jangan. sekali. Oke, karena memang tujuannya ya untuk menghidupkan yang petanian di daerah sini. Betul. Siap, 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 siap. Nah, tapi ini Pak, untuk jenis tamanan di kawasan tertentu, apakah di Trenggalek ini tadi kan ada blok-blok tadi ya Pak ya? Klaster-klaster itu. Klaster-klaster. Itu tuh memang, oh memang kalau konturnya di sumber bening Dongko itu ya untuk ini bagusnya. Nanti kalau ditanami yang lain ini nanti akan bla 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 misalkan. Apakah itu sudah ada riset sejauh itu? Maka petani itu memang ya udah kalau di kawasan yang seperti ini sejuknya, maka jenis tanamnya ya ini. Enggak kemudian Iya. trial error jenis tumbuhan lain yang nanti Iya. malah akan buang modal atau gimana Pak? Sederhananya untuk itu kita lihat existing yang ada. Oh gitu. Jadi kita pakai pola lama aja dalam rangka melihat itu. Oh ternyata tentu saja existingnya pasti ada. Ternyata cengkeh bagus di wilayah ini karena tanaman yang ada di situ itu bagus. Itu salah satu indikator. Tidak perlu melakukan riset yang panjang lebar, tapi dengan existing yang ada kita bisa cek. Jadi kita bisa ngecek existing tanaman yang di situ kesehatannya seperti apa, produksinya seperti apa. Hanya itu yang kita lihat. Itu sudah mewakili daripada riset secara menyeluruh karena existing, kecuali kita buka lahan, itu harus ada existing yang harus ada kajian-kajian yang. Tapi kalau pengembangan itu lihat tanaman existing di situ. Misalnya kelapanya, kelapa di situ bagus, tidak ada serangan pangwong. Ya oke, kita kembangkan kelapa. Nah, kira-kira melihat kondisi existing yang ada. Itu saya kira itu langkah cepat kita untuk menentukan komoditas apa yang akan kita kembangkan. Oke. Kira-kira itu. Jadi tidak perlu riset yang panjang lebar. Saya kira itu aja cukup. Kayaknya ilmu dari para petani sudah lebih Sangat, ya. Wah, mereka Sudah profesor sangat, semua. Wah, ya kan mereka profesor pada profesor bidangnya semua. kan ya. Siap-siap. Bidangnya, Lalu betul. kalau di sektor pertanian Trenggalek saat ini apa Pak yang kemudian dibutuhkan atau yang memang sekarang ini kayaknya perlu ini kayaknya apa Pak? Hilirisasi itu memang yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi mudah-mudahan kami kan kemarin ada sedikit perubahan di SOTK dinas. Jadi ada satu kita tambahkan hilirisasi itu karena itu memang dibutuhkan petani. Jadi kita tambahkan untuk pasca panen. Jadi karena dulu memang sebagian pasca panen bukan menjadi tanggung jawab kita, tapi itu peningkatan nilai tambahnya nggak akan bertambah. Akhirnya tahun 2006 ini SOTK kita tambahkan untuk pasca panen, hilirisasinya. Itu sangat penting sih bagi saya. Tapi jadi kita akan fokus mulai tahun 2026 ini untuk pasca panen karena hilirisasi atau pasca panen di dinas sendiri seksinya baru terbentuk sih. Oh gitu, masih baru perdana. Baru perdana di tahun ini. Di tahun ini, terutama yang perkebunan itu memang kita bentuk untuk percepatan hilirisasi dan pasca panen itu. Ini dalam rangka melihat potensi pasar. Saya kira itu yang dibutuhkan. Sebenarnya pasar itu utama. Tapi kalau untuk pasar dari produk-produk pertanian perkebunan Trenggalek sebenarnya ya dalam Trenggalek sendiri atau luar Trenggalek Pak? Ada memang yang habis di dalam, ada juga yang sampai keluar. Kalau yang habis di dalam contohnya produksi apa Pak misalkan? Produksi sayuran, kemudian buah-buahan itu sudah mulai katakanlah kayak durian, kayak manggis itu kan sudah mulai kita lempar ke kabupaten sebelah, kabupaten tetangga. Bahkan manggis sudah mulai ekspor. Sudah. Itu. Ekspornya ke negara mana saja Pak? Itu banyak negara, cuman kita belum pelaku ekspor sendiri. Jadi kita masih dompleng di Surabaya. Kira-kira menjadi gitu. salah satu komoditi. Jadi nah itu yang akan kita garap seharusnya. Apa Pak kendalanya? Kan masih belum bisa secara mandiri. Berarti kan mungkin ada sesuatu, entah itu regulasinya atau kurasinya atau jumlah minimum yang harus dikirim atau seperti apa Pak? Ya, untuk menjadi barang-barang ekspor kan tentu saja yang disebutkan Mbak Bella yang terakhir tadi itu penting ya. Jadi kita harus punya jumlah produksi yang cukup berkelanjutan, melimpah atau berkelanjutan.
Jadi kalau kita dipesan 10 ton tiap Oh iya, minggu misalnya harus tersedia itu. oh iya Nah iya itu iya. kemampuan kita yang kurang di situ. Oke 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 oke. Sehingga kita menjadi bagian yang diambil oleh eksporter-eksporter itu. Ya karena untuk kumpulan 10 ton tadi dari beberapa daerah. Di beberapa daerah. Siap Kira-kira siap. itu yang agak berat. Tapi insya Allah kita akan berusaha terus. Saya yakin teman-teman petani-petani kita mampu lah. Harus optimis. Optimis. Apalagi generasi muda Trenggalek sesuai slogan kita Jualita Prajakarana, tentu saja masyarakat kita luar biasa. Siap, optimis karena juga daerah Trenggalek ini lumayan didominasi juga untuk lahan pertaniannya. Ya. Masyarakatnya juga masih 30%, menurut saya itu adalah angka yang cukup tinggi. Sangat masih tinggi. Bergantung di sektor pertanian termasuk juga pangan. PDRB kita terbesar juga dari sektor PDRB tertingginya juga dari pertanian. Jadi ya memang ini menjadi salah satu sektor yang sebenarnya harusnya jadi spotlight. Tapi ya itu tadi, karena kayaknya masyarakat itu ternotis dengan jalan rusak, dengan kecanggihan teknologi, dengan hal-hal lain, kadang itu lupa Pak, kalau ternyata di Trenggalek itu sektornya masih itu yang terbesar gitu kadang-kadang. Makanya kita coba ingatkan melalui podcast ini, semoga juga jadi tambahan informasi untuk teman-teman yang nonton. Terus tadi, oh ya satu lagi Pak, tadi kan domestik habis ya Pak ya, ada kayak sayuran yang habis di dalam. Apakah itu untuk penyerapan yang kebutuhan MBG itu Pak, atau kebutuhan yang lain, atau untuk UMKM yang di bidang kuliner mungkin ya, atau bagaimana Pak? Kalau saya ini? Yang produksi yang habis dibeli oleh domestik sendiri, oleh dalam Trenggalek sendiri. Yang habis kan rata-rata untuk produk-produk hortikultura yang sifatnya musiman. Oh, musiman. Sifatnya musiman. Itu memang kayak sayuran dan sebagainya, itu memang kalangan kita saja masih kurang. Oh, masih malah kurang ya Pak? Malah kurang. Ya itu yang harus kita ciptakan, karena oleh karena itu saya berharap lahan-lahan pekarangan kita semua diisi oleh tanaman-tanaman itu, karena kita masih kadang-kadang kekurangan, dan bahkan kita masih ngambil dari kabupaten tetangga sayuran-sayuran masuk ke Trenggalek. Nah itu yang bikin tentu saja dengar pasti MBG ngambilnya kok dari Magetan, ngambil juga dari Tulungagung misalnya. Nah itu memang ketersediaan ya Pak ya. Ketersediaan satu, dan juga pola pasar Trenggalek itu unik. Jadi dia harus ke Tulungagung dulu, kemudian balik lagi ke Trenggalek. Ya sudahlah, kita ikuti saja. Jadi ini Pak, biar auranya Tulungagung, aura Tulungagung masuk Trenggalek lagi. Itu saya sampai ngikutin sendiri itu perjalanan komoditas kita. Oh, kalau masuk ke sini, katakanlah kita petani jual ke distributor yang sini misalnya untuk penjual sayuran itu, nggak mau mereka. Jadi kita harus lewat ke sana dulu, baru nanti dia beli ke situ. Padahal harganya juga sebenarnya sama. Bisa lebih murah. Tapi kan udah belok dulu dari kota tetangga. Kan dia kalau beli ke petani langsung kan lebih murah. Oh iya sih. Ke sana kan lebih mahal karena ke situ dulu. Oh iya. Tapi mereka pilihnya yang mahal. Wah, ya betul. Ya wis lah. Mau gimana lagi? Unik. Ya mungkin perlu ada branding produk pertanian Trenggalek yang bersaing gitu ya Pak. Jadi betul. Walaupun itu pasar. Ya, walaupun itu ibaratnya produk di dalam, tapi karena brandingnya keren, maka mau beli nggak usah dibelokkan ke negara atau kota tetangga dulu. Siap. Terima kasih Pak Imam. Sebenarnya pengen ngobrol lebih lama, kayaknya sampai subuh ya kalau ngomongin soal pertanian Trenggalek ya. Karena banyak soalnya. Sampai subuh nggak selesai itu. Iya, nanti kapan-kapan kita sambung. Ini bukan episode terakhir Pak. Semoga nanti lain waktu tidak kapok, kita ngobrol lanjut lagi. Sehat selalu, selamat beraktivitas. Dan teman-teman nanti lain-lain pasti kita akan tetap bahas lagi dengan narasumber yang berbeda, topik yang berbeda. Dalam rangka ngajak teman-teman untuk semakin kenal dengan Trenggalek tercinta, potensinya seperti apa. Isu yang mungkin kita hanya baca sekilas di media sosial, tapi konkretnya kita ngobrol dengan pemangku kebijakannya langsung dengan berbagai topik. Kita ketemu lain episode. Terima kasih dan sampai jumpa.